infak seperti kedua luar biasa ya. Ada bahasanya, ya namanya gini ya. Banyak orang hidupnya mau gratisan YouTube. Gratisan. Coba gimana? Gratisan? No way. Pasti semua harus ada dia. Segala sesuatu ada biaya. Maksudnya gimana? Kau tahu? Bahas tentang gratisan? No way. Itu betul gitu. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah luar biasa modal yang luar biasa, ketampanan, kecantikan, bentuk kesempurnaan tubuh yang alhamdulillah tapi tetap berfungsi. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk sia-siaan. Tubuh ini ada semua fungsinya. Jari yang kecil pun ada fungsinya, jari ibu ada fungsinya, jari tengah ada fungsinya. Sebenarnya ada satu jari yang berfungsi, jadi alam bukan malah membantu. Semua ada fungsi. Tapi perihal seperti ini Allah sudah kasih kita modal. Apalagi yang namanya manusia diberikan kekuatan senjata yang namanya akal. Bukan hanya sekedar otak, tapi akal. Kalau kemudian manusia ada binatang yang dikasih cula, ada taring, ada cakar, tapi manusia tidak dikasih seperti itu. Senjata yang paling utama adalah akal. Tapi ingat, atas apapun dalam kehidupan ini kita jalani, tidak mudah kita jalani begitu saja. Karena Allah menurunkan manusia dari surga. Ketika di surga itu enak banget, apa maunya dikasih. Tapi ketika manusia diturunkan di bumi, dia harus berusaha. Maka setiap atas apapun yang dilakukan tidak ada yang gratis. Mau makan? Makanya usaha. Harus ada usaha. Mau makan saja, tidak ada uangnya, tetap usaha untuk cari. Belanja dulu. Apakah sudah belanja sudah selesai? Tidak diatur lagi. Kecuali kalau kita langsung pergi ke tempat makan. Tapi ini kan biasanya ke pasar, berusaha, cari. Bahkan banyak untuk terikat sama jadikan. Seperti itu, jadi setelahnya di dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Setelah ini tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Mulai dari melahirkan sampai mati tidak ada yang gratis. Sekalipun mungkin ada program-program gratis, apakah itu mungkin bantuan. Tapi bukan berarti kita menuntut bantuan karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan. Mau gitar. Kunci dari kesulitan dalam kita kali adalah satu, ada niat, ada usaha, ada guru, ada istilahnya pemuda yang lain berupa kegiatannya. Sampai Allah memberikan apa? Kemuliaan berupa apa? Paham? Siapa yang berbuat pasti akan dikasih pahala. Gimana? Sampai atas apapun yang kita lakukan, kata Allah, wa ma anfaqtum, apapun yang kau keluarkan, apapun yang kau usahakan, min syai'in, atas segala sesuatu, Allah akan ganti. Bahwa yukhlifu, akan diganti sebesar apa yang kau keluarkan. Bahkan Allah lebih besar gantiannya, cuma tidak diganti di dunia. Enggak. No. Terlalu murah kalau Allah bayar di dunia. Tapi kalau orang non-muslim, kalau berbuat kebaikan langsung dibayar di dunia. Dan kalau orang Islam tidak, dibayar di akhirat. Itu luar biasa anak-anak kita yang sudah berencana menjadi bidan. Tepuk tangan dulu. Dan saja pahalanya sama dengan ibadah haji.
Bagaimana dengan mungkin kalau orang melahirkan cuma 1 kali 2 kali, paling banyak 12 kali melahirkannya. Jadi kamu kali ini bisa saja 360 tahun melahirkan. Kalau bisa lulus seperti ini, berhasil, tahu ilmunya, tahu cara melahirkan, kan akan mengurangi tingkat kematian di dia melahirkan. Maka saya salut sekali kalau ada yang mau bergerak di bidang kebidanan. Karena itu sudah sedih banget. Makanya saya lihat di sini tidak ada laki-laki ganteng kecuali dulunya. Karena semua yang masuk ke kebidanan semua cewek semua. Lebih bagus semuanya. Alhamdulillah. Kita tanya dulu salah seorang guru, karena ini maaf ya, minta maaf kalau berbicara tentang balasan Allah itu luar biasa. Assalamualaikum. 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 Berbicara tentang pahala yang Allah janjikan, sebenarnya kan seorang wanita lebih baik rumah ya. Kenapa ibu meninggalkan rumah untuk menjaga kenapa? Apa yang mendorong ibu saya bertanya namanya siapa? Neneng itu bahasa Garut ya, udah ya, jadi kan cantik. Jadi wanita yang cantik. Bukan tanggung jawab. Atau mengapa belakang ini Neng Bila mau Neng Bila Neng lupa ini aku dulu. Ibu Nenek belakang-belakang mau bergerak berbuat, padahal kan banyak anak-anak nakal sekali. Belajar diberikan pelajaran, tetapi juga tidak kerjaan. Karena diberikan dia belakang sehingga Ibu Nenek pengganti orang tua. Perundangan tingkat kematian ibu sekarang berapa? 228 per tahun. Apa itu? 100.000 itu dari setiap 100.000 yang melahirkan ada 228.000 yang meninggal dunia. Sama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana semua itu mayatnya? Ya, baik, makasih banyak Mbak Bumi. Sama-sama. Aduh, tentang ini. Jadi, kalau melahirkan siapa yang meninggal? Ibu atau bapak? Oh iya, bisa jadi kalau ibunya melahirkan, bapaknya dokter di kita. Semua kebaikan pasti ada balasan.
menginturi saja di jalan itu pahala. Jadi sebaiknya ayo kita cari dulu. Itu ibarat. Mungkin rasanya kalau kita cuma begitu terus, karena yakin bangun tidur pahala, tidur pahala, makan, belajar. Seandainya orang lihat pahalanya belajar, itu diberikan pahala lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Guru menerangkan jalan ke musola untuk salat duha. Yang mana besar pahalanya? Kecuali kalau yang pahala bisa duha. Jadi kalau pada saat jam belajar jangan jamaah. Tidak mungkin Allah mengecewakan hambanya. Makanya ada hari hisab, hari perhitungan. Itu segala perbuatan. Ada mizan. Mizan itu timbangan. Rajin sholat, pergi ke masjid, tulis tentang. Apalagi yang namanya istilahnya gini, gratis, gratis dalam itu. Karena Allah memberikan contoh berupa adanya pahala, balasan istilahnya. Tidak mungkin tidak dikecewakan. Sampai-sampai ucapan basmalah yang kita baca itu balasannya tidak bisa dibayar ini. Seandainya Allah mau lihat keadaan dunia ini lebih hebat daripada selembar sayap lalat, ini dimuliakan. Ini akan ditinggalkan semua. Kenapa kita mengejar yang sifatnya sementara, terus kita meninggalkan yang abadi? Maaf ya, tapi tidak bisa juga kita ibadah terus tanpa ada pekerjaan. Masalah untuk dia ya, belum benar. Jemaah, saya tertarik dengan ini karena kebetulan kita lagi ada di Garut, ada di Pemidangan yang dalam artian mengatakan saya seperti itu luar biasa. Coba ada bangunan yang dibangun, tidak mungkin bangunan doa. Harus berusaha, karena biasanya harus dibayar itu gaji kita. Tidak ada, ini di dunia tidak ada gratisan. Karena masuk ke elektronik bayar. Orang baik seperti itu gratis, tapi untuknya protes. Mau? Tidak ada yang gratisan di dunia ini. Harus ada usaha. Kenapa Allah menciptakan tangan ini tak berbulu? Semua tubuh kita berbulu. Semua berbulu, walaupun bulunya kecil. Cuma 2 yang tak berbulu, telapak tangan dan telapak kaki. Kalau kita bisa sentuh. Kenapa tangan tak berbulu? Untuk berusaha. Kenapa kaki tak berbulu? Supaya bergerak. Jangan diam-diam. Kalau dia suka kembang depan tangan, uang dihatap, ambil tongkat, masuk ke masjid, pukul orang yang tinggal berdoa pagi-pagi. Tidak berusaha. Ya Allah, beri aku kekayaan. Cukup kekayaan. Bukan kekayaan kehidupan kita kita. Ini bapak serius banget. Ini bapak mungkin anak-anak ini. Jamaah. Apa jamaah? Lanjut? Bisa dilanjutkan? Berbicara tentang atas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ibu-ibunya sudah ada 6 berapa orang? 8, 4, kita dulu. Kita ambil itu. Tidak perlu antum pada masuk ke cowok. Nanti mau ke orang. Ambil sedikit dari baliknya.
contoh ciri-ciri orang yang berbuat itu merah atau tidak? Kau tahu? Karena dalam Islam ada aturan, betul tidak ada gratisan, tidak ada aturan lagi. Kau tahu? Pasti masalah. Kita setelah yang lewati. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak yang kamera. Saya kalau tidak banyak goyang nggak bisa. Coba. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tidak ada nabi yang tidak berusaha. Semua nabi berusaha. Bahkan ungkapan nabi tidak ada nabi yang tidak memelihara kambing. Artinya beternak. Artinya apa? Usaha. Semua berusaha. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai Ibrahim, Ismail, Yusuf, Yusuf, Yunus, Arjun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Akhir, Isa, Nabi Muhammad. Semua berusaha. Semua berusaha. Sekarang usaha apa yang kita tidak ada contoh dari Nabi? Kedokteran, kebidanan. Bisa Nabi Isa kan menyembuhkan, betul tidak? Apa lagi usaha? Besi ada. Nabi Daud perbendaharaan, perkantoran ada. Nabi Yusuf yang ganteng tidak ada. Jahit dijahit Nabi Idris. Batu tangan Nabi Nuh. Semua ada contoh. Sekarang ada orang berbuat tapi ini masalahnya nih, mau berbuat karena Allah atau karena manusia? Ada isinya, ada berbuat karena pamrih. Istilah seperti ini. Sekarang kehidupan ini ada dunia dan akhirat. Kita mau dapat dunia atau mau raih akhirat? Mau dunia atau akhirat? Baik. Kalau mau coba dunia atau pada dunia? Siapa yang hijrah karena dunia, itu dia karena wanita, itu dia karena harta, itu dia dapat. Tapi kalau karena Allah, dia dapat dua-dua. Mau tangkap ayam? Mau tangkap ayam? Mau tangkap induknya. Kalau tangkap anaknya, induknya ngejar kamu. Dan itu cuma satu dapat. Kalau kau tangkap induknya, maka itu anaknya. Kalau engkau berusaha untuk mencari kehidupan di dunia, cuma kau dapat dunia. Tapi kalau engkau mengejar akhirat, dunia akan ikut. Ini Allah akan disenangkan. Kalau bagaimana enaknya? Senang. Kita dapat diri baru. Bagaimana rasanya tidak ada Islam tidak? Senangnya ke gigi banget. Jadi giginya dikeluarkan. Nggak kalah sama Syahrini. Kalau Syahrini sesuatu, kalau dia senang. Nanti dibawa ke Jakarta. Wah aja. Nggak boleh. Dia harus berubah. Putra ini kelas berapa? Kita tak berapa? Oh tidak, bukan ini. Berat. Bukan begitu. Nanti kalau habis ini mana? Ini dari sini. Komik. Saya kasih modal langsung. Banget ya. Senang. Silakan senang banget. Ini bahagia banget aku dari sini. Karena acara ini makin rame, makin lama kebanyakan anak.
sekian banyaknya. Kalau konten bisa kan memang bisa kan. Jadi kalau kita bagaimana kita bahas tentang itu setelah keluar. Jamaah. Oh jamaah. Ini sama lima. Ya, buat Eviman di sini. Kalau cuma satu, senang. Yang nonton awar-awar. Oh iya, kita akan syuting lagi habis di sini. Syutingnya di tiap ruangan. Melihat anak-anak lagi belajar, lagi praktek, mau di syuting. Kata doang. Senang. Pergi di Garut. Berada Jawa Barat. Pipis. Kalau berbicara tentang pabrik jelas misalnya pasti karena berharap balasan dulu. Nanti kalau kita meminta balasan dari Allah, apa itu pabrik? Kita kan di manusia, ada memang manusia yang mengharapkan pahala. Tapi ada manusia yang sudah tidak mengharapkan pahala. Kata Rabiatul Adawiyah, seorang wali perempuan, pemimpinnya wali perempuan Rabiatul Adawiyah. Kalau pemimpinnya wali laki-laki Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini perempuan nih, wali tertinggi Rabiatul Adawiyah. Itu hebatnya apa? Dia sudah tidak mengharapkan pahala. Ini ingat sekali, tinggi sekali nih. Pahala itu hadiah. Bolehkah orang minta balasan kalau bolehkah orang beribadah mengharapkan pahala? Jawabannya boleh. Bolehkah orang mengharapkan surga? Boleh. Tapi alangkah baiknya kalau sudah tidak mengharapkan orang bertanding mengharapkan piala, banyak dijual piala. Banyak di toko piala dijual. Bisa saja kan
orang berbiara, orang kaya, tapi tidak bisa dibeli. Harus ada segala usaha. Makanya tentang gratisan umroh itu perlu memang dijabarkan, istilahnya disiarkan, bagaimana orang bisa tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak bisa disiarkan, harus ada nilainya. Apalagi kalau orang berbuat baik kepada kita, jangan lupakan kebaikannya. Makanya orang tua tidak mungkin dibalas oleh anak, tidak akan mungkin dibalas. Tak bisa, sekalipun anak membayar biaya persalinan orang tuanya, membiayai orang tuanya tiap tahun, memberikan dunia seluruh isinya kepada orang tuanya, tidak akan mungkin terbalas. Air susu segetes yang pernah dia bisa. Apa maksud dibalik fakta ini? Makanya dalam Al-Quran dikatakan birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbuat baik, bukan membalas orang tua. Murid kepada guru, mau bayar gurunya? Kalau guru kasih seluruhnya punya ini karena guru pernah mengajar kamu tentang kewarganegaraan. Tidak mungkin terbalas. Kalau ini belum apa di situ. Oh, asal kebidanan, asal kebidanan. Kalau ibu, oh saya kebidanan dulu, saya kebidanan. Saya aja, aku juga. Asal kebidanan, asal kebidanan. Kalau bapak ini mengantar bulan, saya bisa tanya-tanya tentang asal kebidanan itu bagaimana? Bisa dijelaskan dulu buat jemaah yang jadi Islam kita. Sedikit berkasih dari itu. Semua membanggakan kalau kita ada di bumi ini, kebidanan terus kita tidak dapat ilmu dari kebidanan. Apalagi kita sudah berada di sini. Tapi banyak kenapa ya? Kenapa ya banyak turun di dalam di sini asal kebidanan? Maksud asal kebidanan itu apa? Jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Bisa dilanjutkan. Kehidupan ini akan berjalan dan Allah merahasiakan pahala. Allah merahasiakan pahala. Allah merahasiakan diri. Allah merahasiakan kematian. Itu rahasia. Kenapa? Supaya kita ada tujuan hidup.
dilawan dengan usaha. Dan yakin setiap usaha kita sampai terlihat yang jatuh dari usaha kita, pusing kepala kita karena berdiri dan sudah meninggal ibunya. Ayo semua berdiri. Meninggal ibunya berdiri. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Ya Allah, aku rindu dengan ibuku. Aku rindu pelukan ibuku. Aku rindu kasih sayang ibuku. Ayo anak-anakku, sini maju semua yang meninggal ini. Anak-anakku semua maju. Ayo, ayo. Iya, iya, masuk. 229 orang ibu ini melahirkan hidupku mereka macam sehari. Berarti sudah 9 tahun lalu ibu meninggal. Tapi ya Allah, dia berpulang dengan penyakitnya. Coba seandainya ada ibu di sini, ucapkan isi hatimu. Tidak ada yang pernah seperti itu. Seorang ibu sampai harus sungguh banyak luar biasa.